Halo, sahabat channel. Sifat pemalas seringkali dikaitkan dengan sesuatu yang negatif dan dianggap suatu kelemahan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sifat ini dengan sudut pandang yang berbeda dan melihat bagaimana sifat ini bisa menjadi suatu kelebihan. Yuk, mari kita lihat bersama. 10 hal positif yang bisa dipelajari dari pemalas. Kita tentu mengetahui apa itu sifat pemalas, bukan? Namun, bila dilihat dari sudut pandang yang positif, ada beberapa kelebihan yang bisa diambil pelajaran dari sifat pemalas ini. Pertama, pemahaman efisiensi. Pemahaman efisiensi yang kuat seringkali dimiliki oleh pemalas. Mereka mencari metode untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang paling efisien dan efektif. Karena tidak ingin menghabiskan waktu dan energi, mereka akan mencoba mencari jalan pintas, menghindari tugas yang tidak perlu, dan mempergunakan alat atau strategi yang dapat membantu menyelesaikan pekerjaan dengan mudah dan cepat. Kedua, kreativitas dalam pemecahan masalah. Mereka yang pemalas seringkali terampil dalam menemukan solusi kreatif agar menghindari kerja keras. Pemalas akan dapat menemukan cara-cara yang tidak biasa dan cenderung berpikir di luar kotak untuk menyelesaikan tugas dengan hasil yang memuaskan. Kemampuan ini timbul karena mereka menginginkan mencapai hasil yang sama atau bahkan lebih baik dengan melakukan usaha yang lebih sedikit. Ketiga, pemikiran strategis. Pemikiran strategis yang baik juga seringkali dimiliki oleh mereka yang pemalas. Mereka akan melihat gambaran secara keseluruhan dan mencari cara untuk mencapai tujuan dengan sedikit usaha. Hal ini dapat membantu mereka merencanakan langkah-langkah dengan bijaksana. Keempat, keseimbangan kehidupan. Keseimbangan yang baik antara pekerjaan dan waktu luang seringkali dimiliki oleh mereka yang pemalas. Mereka yang pemalas menghargai waktu mereka sendiri dan tidak terlalu terikat pada pekerjaan, serta mengerti pentingnya waktu istirahat dan bersantai untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan mereka. Keseimbangan tersebut merupakan hal yang penting untuk mencegah kelelahan, kejenuhan, dan stres yang berlebih, sehingga tidak berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik. 5. Pemikiran kritis. Pemalas cenderung memiliki pemikiran kritis yang kuat tentang rutinitas dan proses yang ada. Mereka tidak menerima status quo begitu saja. Mereka mencari celah atau ketidaksempurnaan dalam metode yang ada dan mencoba mencari cara-cara baru untuk meningkatkan atau menghindari pekerjaan yang tidak perlu dengan melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, sehingga dapat menghasilkan ide-ide baru dan inovatif yang dapat meningkatkan efisiensi atau menghasilkan solusi yang lebih baik. 6. Fleksibilitas. Karena fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan perubahan, maka pemalas tidak terlalu terikat pada rutinitas atau cara-cara lama, sehingga dengan demikian akan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan yang ada dan tidak merasa terlalu terbebani oleh harapan atau kebiasaan tertentu. Ketujuh, keterampilan delegasi. Mereka yang pemalas cenderung memiliki keterampilan yang baik dalam delegasi. Pemalas tahu bagaimana mengalokasikan tugas kepada orang lain
agar menghindari beban kerja berlebih. Sehingga hal ini membantu mereka menjaga energi dan tetap efisien. Dengan mengenali kemampuan orang lain, mereka dapat memberi atau membagi tugas kepada mereka yang memiliki keahlian yang relevan atau dapat menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. 8. Kemampuan menemukan jalan pintas. Keahlian dalam menemukan jalan pintas atau cara-cara cerdas untuk menyelesaikan tugas dengan cepat juga dimiliki oleh pemalas. Mereka berpikir di luar kotak, mencari cara yang lebih mudah atau lebih sederhana, atau bisa saja mengidentifikasi langkah-langkah atau proses yang tidak perlu sehingga dapat diabaikan dan mencari cara yang lebih cepat serta efisien dalam mencapai tujuan. 9. Inisiatif selektif. Menggunakan inisiatif secara selektif seringkali dilakukan oleh pemalas. Dengan melakukan evaluasi, apakah suatu tugas atau kegiatan memang perlu dilakukan, atau itu hanya akan membuang-buang waktu saja. Mereka tidak ragu untuk menghindari tugas yang menurutnya tidak penting atau tidak bernilai. Dalam melakukan kegiatannya, pemalas dapat mengalokasikan waktu dan energi dengan lebih efisien untuk tugas-tugas yang lebih berarti atau bermanfaat. 10. Menghindari overworking. Pemalas menghindari kecenderungan untuk bekerja secara berlebihan dan memahami bahwa pekerjaan yang berkualitas bukanlah hasil dari jumlah jam yang dihabiskan, akan tetapi juga tentang efektivitas dan fokus di saat mereka bekerja. Mereka juga menyadari bahwa hal tersebut akan dapat mengurangi produktivitas jangka panjang dan berdampak negatif pada kesehatan serta kualitas kerja. Dengan menghargai keseimbangan antara bekerja dan beristirahat, pemalas dapat menjaga energi dan motivasi mereka dalam jangka panjang, serta dapat menghindari burnout dan menjaga kualitas kerja yang konsisten. Jadi, itulah 10 kelebihan positif dari pemalas. Meskipun sifat pemalas seringkali dianggap negatif, akan tetapi, bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda, dapat diambil aspek positif yang bisa diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Namun, tentu saja harus kita ingat bahwa haruslah menjaga keseimbangan antara efisiensi dan kualitas pekerjaan yang kita lakukan. Terlalu fokus pada pemalas dapat mengorbankan kualitas atau mengabaikan tanggung jawab yang harus kita penuhi. Oleh karena itu, ambil positifnya dan jauhi negatifnya. Bagaimana menurut sahabat channel? Bila ada saran, ide, dan masukan, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk menyaksikan video-video lainnya dari kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat.